kalian pernah nggak sih kepikiran rahasia apa yang mungkin tersembunyi di balik peninggalan keluarga kalian? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah kotak warisan. Tapi isinya bukan harta, melainkan sebuah sejarah kelam keluarga yang terungkap dari selembar buku harian tua. Jadi cerita kita tuh berawal dari sini. Di sebuah makam yang tanahnya masih basah. Ada seorang pemuda, namanya Tristan. Dia baru aja selesai menguburkan kakek yang selama ini ngebesarin dia. Dan sekarang, ya, dia sendirian. Ini nih, filosofi hidup yang selalu ditanamkan sama kakeknya, Jojo Sumitro. Setidaknya, itulah sosok kakek yang Tristan kenal selama ini. Nah, malamnya seorang pengurus rumah tangga ngasih dia sebuah kotak yang terkunci. Katanya, ini wasiat dari almarhum kakeknya. Pas dibuka, isinya cuma satu. Sebuah buku harian tua dari tahun 1958. Dan buku inilah yang bakal menghancurkan semua keyakinan Tristan tentang keluarganya. Oke, kita mulai dari sini. Di tengah-tengah rasa dukanya, sambil ditemenin tunangannya, Valerie, Tristan akhirnya membuka kotak warisan itu, sesuai sama perintah terakhir sang kakek. Waktu Tristan membuka buku harian itu, wah, ini bukan sekedar catatan biasa loh. Ini tuh kayak sebuah pengakuan dosa. Halaman pertamanya aja udah berisi deklarasi yang serem banget, ditulis pakai ejaan lama. Dan begitu Tristan mulai membaca kalimat ini, kita semua seolah-olah ikut terlempar ke masa lalu. Masuk ke dalam pikiran seorang pemuda yang nantinya akan jadi kakeknya. Ternyata akar dari semua dendam ini cuma satu, pengkhianatan. Waktu muda, Jojo Sumitro, yang panggilannya Mitro, mergokin istrinya, Mulyati, lagi selingkuh sama pedagang kaya raya bernama Aciang. Gila kan? Nggak cuma dikhianati, Mitro juga dihina habis-habisan di depan selingkuhan istrinya, terus diusir dari rumah. Nah, di momen inilah, di tengah rasa malu dan sakit hati yang luar biasa, benih dendam itu ditanam, benih yang bakal tumbuh jadi pohon yang sangat beracun. Dengan dendam yang membara di hati, Mitro pun memulai hidup baru. Dia numpang di rumah teman lamanya Harno dan kerja jadi sopir di keluarga itu. Disinilah dia ketemu Sumarni, istrinya Harno, dan anak mereka yang pendiam, Firman. Disinilah kelihayan Mitro mulai terlihat. Dia tuh nggak cuma numpang hidup, dia punya rencana. Pelan-pelan dia mulai merayu Sumarni, istri majikannya. Tapi di saat yang sama, dia juga bikin Firman, si anak kecil itu, jadi jauh dari ibunya sendiri. Dan sebuah hadiah parfum jadi titik baliknya. Kebaikan Mitro yang penuh perhitungan itu berhasil merebut hati Sumarni. Hasilnya, gosip langsung menyebar ke seluruh kota. Dan hubungan antara Sumarni dan anaknya Firman mulai retak. Tahun demi tahun berlalu, dan rumah itu rasanya udah kayak neraka buat Firman. Kesehatan ayahnya makin hari makin menurun, sementara perselingkuhan ibunya sama Mitro udah jadi rahasia umum. Firman, yang waktu itu udah remaja, akhirnya nggak tahan lagi. Dia coba buat ngomong sama ibunya, tapi ya sia-sia. Setelah ayahnya meninggal, dia bersumpah bakal pergi sejauh mungkin buat bangun hidup baru, bebas dari racun yang ada di rumahnya. Nah, pengakuan di buku harian ini benar-benar nunjukin sifat aslinya Mitro. Dia dengan sengaja memutar balikan fakta, dia melukis dirinya seolah-olah malaikat, dan ngebuat si anak kecil, Firman, jadi iblisnya. Dia bukan cuma oportunis, dia dalang dari kehancuran keluarga ini. Oke, kita lompat bertahun-tahun kemudian. Firman udah jadi pengacara sukses, udah nikah juga sama wanita bernama Andini. Tapi ternyata masa lalu itu kembali menghantuinya. Dia baru tahu kalau warisan ayahnya yang sebenarnya, perkebunan teh yang super luas, sekarang sepenuhnya dikuasai sama Mitro. Firman coba loh ngelawan lewat jalur hukum. Tapi ya gimana? Uang dan pengaruh Mitro udah terlalu kuat. Dia kalah di pengadilan. Karena udah mentok dan didorong rasa dendam, Firman akhirnya mutusin buat menghadapi Mitro secara langsung. Sayangnya, ini keputusan yang fatal. Dan disinilah buku harian itu mengungkap kebenaran yang paling brutal. Mitro membunuh Firman. Gak cuma itu, mayatnya dia buang gitu aja di hutan buat jadi santapan ular kobra. Inilah puncak dari balas dendam Mitro. Kalian pikir udah selesai? Belum. Kekejaman Mitro tuh nggak berhenti di situ. Rencananya berlanjut ke istri Firman, Andini, dan anak mereka yang masih kecil. Dia pengen mastiin semua jejak musuhnya itu musnah. Dan inilah kalimat terakhir yang benar-benar menghancurkan segalanya. Plot twist terbesarnya.
Tristan bukanlah cucu Jojo Sumitro. Dia adalah putra dari Firman dan Andini, anak yatim piatu yang jadi pusat dari semua tragedi ini. Buku hariannya selesai. Dan dunia Tristan hancur lebur. Coba bayangin, kakek yang dia sayangi ternyata seorang monster. Orang tuanya ternyata dibunuh. Dan yang lebih parah, tunangannya, Valerie, adalah anak dari Hasan, orang yang memperkosa ibunya. Di tengah dunianya yang rasanya udah runtuh, dihadapkan sama warisan yang isinya cuma kebencian murni, Tristan harus memilih. Kalau kalian jadi dia, kira-kira bakal ngapain? Dan ternyata, Tristan memilih jalan yang mungkin paling berat. Dia memutuskan untuk memutus rantai kebencian ini. Dia ninggalin semuanya, rumah, harta warisan, bahkan Valerie, demi menghormati orang tua yang gak pernah dia kenal, bukan untuk mewarisi dendam dari pembunuh mereka. Jadi, inti dari semua kisah ini sebenarnya cuma satu pertanyaan simpel tapi dalam banget. Kalau warisan yang kamu terima ternyata adalah dendam, jalan mana yang bakal kamu pilih? Sesuatu yang layak kita renungkan bersama.